Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Sore hari ini dengan posisi yang habis hujan, lagi mendung, kita mau nge-review mobil hasil buruan kita. Jadi ini pesanan beliau yang dari Bekasi. Beliau konsultasi itu pengennya tadinya ya kalau enggak Innova, diesel, V, kemudian juga Pajero boleh. Kemudian setelah kita nyari ngalor ngidul, cari iklan, ngecek iklan, kondisinya tidak memungkinkan dengan harga range 200 juta. Jadi kita udah ngecek tuh beberapa kali, beberapa iklan unitnya sudah kita cek. Ternyata banyak yang kilometer putaran-putaran gitulah. Terus setelah itu beliau coba di switch atau pindah ke Fortuner yang manual 2010 ini ada. Terus kemudian kita lakukan pengecekan dan pengecekannya seperti ini dia. Nah, ini masih asli sealernya, tapi ini kan sudah bongkaran. Nah, cuma ini sudah cat ulang. Ini tambahan gitu. Jadi ini yang kap mesin cat ulang. Kalau sini insya Allah masih asli. Fendernya ya. Oke, tapi nggak ada bekas nabrak ya, masih aman sih, aman. Ini juga masih asli titiknya, jadi aman. Juga sama, titiknya masih asli, ininya masih asli semua. Ini bawah-bawahnya sini juga masih pada tempatnya. Ya cuma ini aja nih kan bumper ya, gitu. Radiator masih bawaan 2010. Ya seal cover palep aja yang perlu diganti ini. Jadi seal cover palep, ganti oli gitu. Turbonya masih standar, belum pernah bongkaran. Ini knalpot masih pakai downpipe yang bawaan aslinya. Ya minyak rem jernih, bening. Coolant-nya juga bagus ya. Kalau pandel ini sudah diganti mereknya Bando yang biasa ya, bukan original dealer. Kalau original dealer mahalnya banget pakainya. Kita lihat bagian interior nih. Nah, interior seperti ini. Ada panel-panel woodnya. Ini setirnya. Nah, setirnya masih oke, cuma ini handle-nya udah gantian ya. Kopling juga masih enteng tuh. Kilometer 150 lah gitulah ngomongnya, 149 kok. Nah, ini udah ganti. Jadi kalau beliau pengen yang asli ya dibelikan yang asli. Terus Android, AC digital, average pemakaian bahan bakar rata-rata. Ya, airbag. Kaca ini aman, kaca nggak ada benturan. Masih asli juga kacanya. Interior cukupan lah, interior joknya juga masih enak. Oke, kita cek bagian yang lain. Retract masih fungsi kanan dan kiri. Power window, electric mirror, semuanya kita cek satu-satu. Nah, kita cek satu-satu seperti ini. Oke, kita cek kanan, oke, kiri, oke, atas, oke, bawah, oke, sebelah sana kanan, oke, kiri, oke, atas, bawah, oke, oke semua. Kopling enteng, kemarin sudah saya coba, remnya juga masih enak, ya standar lah koplingnya ya. Terus kita lihat bagian dalamnya sini, nih, joknya. Jok AC double. Coba kita hidupkan AC-nya. Ini kalau dibandingin sama Pajero lebih longgaran ini. Ini dingin. Oke. Dingin. Aman. Fakturnya mana, Kang? Jogja langsung.
Cek fakturnya Jogja bukan? Fakturnya Jogja bukan? Kita cek kolong ya. Tuh, kolongnya aman loh. Knalpotnya aja masih kinclong. Di mesin nggak ada bocor, transmisi nggak ada bocor, gardan juga nggak ada bocor, knalpot juga oke, bening ya, aman insya Allah ini. Cuma PR-nya terbesar adalah ban. Power steering itu ya aman, walaupun itu pernah dibuka karet bootnya ya. Kita cek AC dulu. Oh, Jogja Umbul Harjo. Nih. Oh, enten tutup tangki. Barcode, aku takut barcode. Oh, ditutup tangki. Oh. Ini kita cek mesinnya. Kalau asap ada, tapi ya normal lah gini. Terus ini nih, nah, nggak ada asapnya ya. Oke. Lumayan kan? Oke. Ini aman. Aman sih. Sebenarnya aman. Kita sudah cek nomor mesin, nomor angka juga sudah aman. Nggak ada bekas karat-karat yang nggak ada sih. Aman, kita cek sini. Dongkrak ada, kunci roda ada. Oke, ini aman ya, bersih. Kita lihat ban serepnya baru belum pernah turun apa baru diganti nih, belum pernah turun kayaknya. Peleknya masih kinclong. Oke ya. Oke. Oh iya, di-scan saya, Kang. Ini sudah di-scan ya, hasil engine-nya normal. Kemudian RSS normal, immobilizer-nya normal. Ini malah ada cruise control lagi, ada sih. Oke, jadi dari video yang tadi kita melakukan perburuan mobil ini, kita berburu kurang lebih ya 2 minggu 3 minggu langsung kita bisa dapat Fortuner yang manual ini. Kilometer tertera 140 ribuan, dan kalau ngelihat kondisi mesin itu alhamdulillah nggak ada bocor-bocor yang signifikan. Hanya PR-nya itu nanti saya jabarkan ketika kita lihat daleman mesinnya. Sebelum kita masuk ke sana, lanjut aja kita langsung review. Ini 2010 facelift. Jadi matanya sudah model yang ada proji-projinya seperti ini ya. Kalau dari depan tampilannya lebih membulat dan lebih gede. Ini bulat-bulat waktu itu Fortuner yang keluaran ini. Ini faceliftnya itu boklamnya sudah pakai proji ya. Tapi posisinya ini pakai halogen. Ini masih halogen juga. Jadi untuk tingkat keterangannya karena udah kemakan usia, kemakan umur, tentu ada baiknya ini di-upgrade pakai bilet. Jadi digantiin pakai bilet-bilet semua biar aman, nyaman, dan terang. Ini lampunya bening-bening semua, baik kanan ataupun kiri. Grillnya itu ada kotak-kotak seperti ini, ada bolongan yang trapesium seperti ini ya. Dan ada lambang gede Toyota di sini. Ini ada body kitnya di bagian depannya, fog lamp. Kemudian ini ada chrome-chrome-nya yang sudah di delete chrome. Ini juga sama. Ini kita dapatnya seperti ini ya, nggak ada kita tambah-tambahin, nggak ada. Ini ada tambahan juga lampu LED beberapa di sini. Untuk DLR-nya tambahan aja biasa. Ini ada tambah-tambahan ya. Jadi ini air scoop-nya juga palsu, jadi tambahan aja. Kemudian ini asli, ini tambahan
dari dealernya sana. Jadi spion yang tanduk di sini ini untuk mengetahui posisi ban sebelah kiri bagian depan ketika kita ngelihat belok yang tempat yang apa namanya sempit-sempit itu kelihatan ban yang depan kiri dari pengemudi sana. Oke, bagian depan seperti ini. Mantep lah, udah bulat-bulat gede-gede gitu ya. Yang bulat dan gede ini Fortuner. Ini ada tulisan D4D, kemudian ada lampu sen di sini. Ini ada coveran ya, jadi di cover tambahin lampu sen tapi lampu sennya nggak nyala. Kemudian ada push step udah di sini. Push stepnya kenceng karena push stepnya itu bawaan. Ini datalang air, kemudian biasa. Yang namanya mobil SUV pasti atasnya ini rata-rata ada roof railnya, ya. Terus ada krom-kromnya tambah-tambahan di sini ya. Ini biar nggak apa kuku itu nggak ngores-ngores di pintu. Ya kalau ban, nah ini kemarin sebenarnya agak berat kita tuh di mobil ini adalah PR-nya ban. Kenapa saya bilang berat? Karena bannya keempat-empatnya bahkan ban serepnya itu 2010. Artinya ban ini sudah 15 tahun. Ketika dia sudah 15 tahun ya pasti sudah mulai getas-getas dan nggak enak banget dipakainya. Walaupun kondisinya masih di angka 40-50% sebenarnya untuk kondisi ban. Tapi tidak saya sarankan, jadi PR-nya adalah terbesar adalah ban. Kemarin kita tanya ban, itu harganya antara 1,7 sampai 2 jutaan, tergantung merek dan tipenya. Ini ringnya kan ring 17 ya, ini modelnya 265/65 ring 17. Oke ya, kita lanjut ke belakang. Sama seperti desain dari depan bulat-bulat, belakangnya juga masih bulat-bulat. Jadi bentuknya memang benar-benar membulat gitu loh. Jadi bulat-bulat lah. Lampunya seperti ini. Kemudian belakang juga ada body kit TRD-nya. Ini 25G. Lampunya modelnya masih boklam biasa seperti ini. Hanya di sini agak sedikit ada kristal-kristalnya di apa namanya mikanya gitu ya. Wiper belakang, spoiler belakang, kemudian ada monster lamp-nya di sini. Terus kemudian juga ini ada defoggernya di kaca belakang. Hanya ini bener-bener gelap banget kaca filmnya, jadi nggak kelihatan defoggernya sampean ya. Terus ini ada tulisan Fortuner. Ya, ini ban serepnya masih yang istimewa kita lihat ya. Ban serepnya itu ketika kemarin kita ngecek itu ban serepnya belum pernah turun. Kalau ngelihat dari kondisinya ya, masih ada garisnya, kemudian peleknya juga bersih banget. Belum pernah kena kunci. Oke, sebelah kiri tentu ada tangkinya. Ya, tangkinya ada di sebelah kiri. Terus berikutnya lagi sama antara kiri dan kanan ya. Modelnya seperti ini, miring kacanya bagian belakang. Oke, sekarang kita langsung aja ngecek bagian mesinnya. Ini adalah Fortuner diesel tahun 2010, manual transmisi 2500 cc. Ya, tenaga yang dihasilkan sesuai dengan brosurnya itu tenaganya hanya 102 PS. Jadi tenaga yang menurut saya sangat kecil sekali untuk ukuran mesin diesel common rail pakai turbo. Ya memang turbonya kalau yang tipe ini yang belum VNT seperti ini itu turbonya tidak ada intercoolernya dan turbonya itu kecil nih Mas, seperti sini nih. Turbonya kecil di sini ya, ini turbonya kecil. Jadi memang ya sayang sekali gitu kan. Tapi dibalik kecilnya tenaga mesinnya itu membuat mesin ini tentu lebih durable. Jadi mungkin waktu itu carinya Fortuner itu Toyota membuat mesin development tapi tenaganya nggak terlalu besar biar mesinnya itu long life gitu ya. Jadi tekanan di dalamnya segala macamnya itu tidak terlalu besar, membuat mesinnya itu lebih awet, jadi lebih terjaga untuk jangka yang panjang gitu kan. Mesinnya, terus kemudian torsinya sekitar 260-an Nm seperti itu. Jadi memang tenaganya nggak terlalu istimewa kalau untuk ukuran mesin diesel yang sudah injeksi atau common rail, kemudian juga turbo ya. Jadi memang so-so lah gitu. Ini kemarin kita ganti oli filter solar, kemudian coolant, kemudian beres-beres bersihkan EGR. Jadi mobil ini yang kita dapat itu dalam kondisi yang stok, artinya standar.
Baik downpipe-nya ini masih ada catalytic converternya. Jadi ketika kita mau nanti rencana kita, kemarin sempat kita ngobrol sama yang beli itu minta di apa namanya ya, di remap itu, tapi downpipe-nya kemungkinan harus diganti dulu biar lancar untuk pembuangan udaranya. Kemudian EGR-nya juga rencana kita tutup, tapi itu nanti setelah longgar karena ini mau lebaran, mau dipakai dulu. Ini kemarin kita bersihkan, koper palep itu kita bersihkan aja. Sebenarnya koper palep PR-nya adalah rembes. Koper palep rembes sudah kita infokan, tapi ternyata bersihkan dulu aja. Oke, kita bersihkan karena yang original untuk cover palep itu harganya 2 juta sealnya. Tapi kalau di toko yang bukan original itu mulai dari angka 200 sekian. Itu untuk seal cover palepnya. Begitu. Jadi kita kulennya ini kilometer 140.000 masih merah full seperti ini. Manual transmisi alhamdulillah nggak ada bocor-bocor. Koplingnya termasuknya juga ringan. Tenaga yang dihasilkan so-so aja. Kalau dibandingkan sama yang lain-lain ya jauh, tapi kalau durability-nya, kemampuan mesin ini itu tidak lagi diragukan. Apabila teman-teman mau di-upgrade itu mungkin bisa full-fullan, itu bisa tenaganya gede banget. Tapi tentu dengan budget yang nggak kecil, karena untuk merubah mesin diesel ini menjadi tenaga yang besar itu diperlukan money yang banyak, duit yang banyak gitu. Oke, sekarang kita lihat interiornya setelah kita lihat bagian mesinnya. Oke, kita masuk di dalamnya Fortuner. Kalau setir sama Innova V kita, stok kita itu sama plug ya. Setirnya palang 4, kemudian ada info, ada mode reset, kemudian ini pengaturan audionya, AC-nya juga sama seperti Innova, dia pakai digital, kemudian sama. Hanya dashboardnya terlihat kecil ya. Kalau kita ngelihat bodi mobilnya yang gede, bulat gitu kan, gagah, tapi ngelihat dashboardnya di sini lebih menurut saya kecil, kemudian juga ringkas banget lah. Ada lubang di sini tempat naruh ya yang perlu ditaruh aja. Ini manual, handle-nya sudah gantian. Kalau nggak suka carikan yang original aja lagi biar ininya bagus gitu kan. Ini kurang oke kalau menurut saya, dan ketinggian kalau menurut saya ini jadinya lebih tinggi gitu kan. Koplingnya ya mobil diesel kalau suruh enteng banget juga nggak mungkin. Jadi sebenarnya kalau saran sih matic ya, tapi kita nyari yang matic harganya juga di luar jangkauan kita. Kemudian ada sedikit wood panel di sini dashboard tengah, di samping kanan kirinya apa namanya ini kisi-kisi AC seperti ini. Kemudian di door trimnya karena semuanya juga ada wood panelnya seperti ini. Autonya hanya di pintu sebelah apa namanya kanan. Kalau yang lainnya belum auto. Kemudian ada pegangan handle tangan di sini ketika kita mau naik baik sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Saya juga heran nih yang sebelah kanan kok juga ada pegangannya, sedangkan sini kalau bawa mobil gini megang pegangan gini apa sampai pegangan gini ya. Kanan pegangan nggak mungkin lah. Kalau buat naik juga kayaknya ya wis pokoknya gitulah pokoknya ya. Oke, kita coba sekarang hidupkan. Ini sudah retract, terus kemudian electric mirror semuanya, ada pengaturan reset di sini, ada info. Karena ini habis kita servis ya baterai, jadi untuk apa namanya average pemakaian bahan bakar rata-rata masih 0 karena baru kita servis. Terus berikutnya lagi untuk pemakaian bahan bakar rata-rata kemarin sempat kita hitung itu kurang lebih 1:11 lah ya. Terus kilometer tertera sekarang 149 sekian ribu tuh ya. Nah, kita ngomongin bagian depan, ini bagian atapnya atau bagian plafonnya sama seperti Innova V, ini juga sama, yang V 2010 juga sama seperti ini. Kaca untuk kaca tengah ini juga bisa untuk dua mode ya, tapi manual. Sekarang kita lihat bagian baris nomor 2. Kalau kita ngomongin baris keduanya, kalau dibandingkan sama Pajero kita, tentu ini ruangannya lebih longgar dan joknya itu terasa lebih agak tinggian. Terus berikutnya lagi ya, sini memang kalau untuk headroomnya itu agak-agak sempit menurut saya. Di sini ada kisi-kisi AC yang pas ke muka kita. Jadi kalau mukanya itu pas kepanasan, bisa langsung dioyos-oyos sama AC, langsung pure gitu kan ke AC-nya. Langsung di muka kita untuk bagian di sini. Terus di tiap sini juga ada nih ya, tapi yang sebagian nomor baris 3 itu adanya di tengah-tengah. Kalau yang baris kedua itu
pas di mukanya nih, pas gitu kan. Wah, adem bener gitu ya. Oke, longgar ini terus terang, dan joknya terasa lebih tinggi karena posisi depannya itu lebih agak ke atas. Jadi duduknya itu menurut saya ini lebih enak sambil begini toh. Wah, AC itu kenyes-kenyes gitu. Wah, pas puasa-puasa begini, wah mantap. Terus kita lanjut baris ketiga. Nggak perlu dinaikin lah ya, baris 3, karena saya juga jarang pakai. Ini model pelipatannya kanan dan kiri seperti ini. Jadi ini kalau memang nggak dipakai, kalau saya dulu itu Innova saya lepas taruh di rumah biar longgar, kita kasih tempat tidur, bisa buat tidur. Bagasinya tentu lebih besar ini dibandingkan punya Pajero ya. Ketika ini joknya kita lipatkan di sini, itu galon itu ada 4-5 bisa masuk. Gitu, longgar untuk bagasi bagian baris ketiganya. Sekarang kita cobain jalan pakai Fortuner manual. Nah, karena ini manual jadi ya begitu ya teman-teman ya. Jadi menurut saya memang hanya untuk orang-orang yang kuat kakinya. Diesel dengan kondisi manual itu memang pasti lebih berat dibandingkan yang bensin-bensin, kan koplingnya segala macamnya itu besar semuanya gitu. Tapi dibalik beratnya itu tentu perawatannya itu lebih mudah. Jadi ketika sudah berat kemudian kopling kurang bagus, tinggal diganti aja koplingnya tanpa biaya yang besar gitu kan. Kalau matic itu kalau ada masalah pasti maticnya biayanya perbaikannya lebih besar. Kalau ada masalah loh ya, kalau nggak ada masalah ya so-so aja gitu. Nah, untuk bantingannya ya leather frame, kemudian mobil gede seperti ini SUV, udah pasti nggak ada yang namanya ceritanya bantingannya seenak Avanza ataupun seenak Innova, itu nggak mungkin ya. Jadi memang untuk bantingan kalau menurut saya ya keras gitu. Tapi ini yang aneh menurut saya ya, walaupun tenaga di atas kertasnya, di brosurnya cuma 102 PS, rasanya tuh nggak 102 gitu loh, lebih dari itu, sekitar 130-an. Aku nggak ngerti kenapa ya, apa salah brosur ya, saya nggak ngerti nih. Tapi menurut saya nggak sekecil itu tenaganya ketika kita pakai itu loh. Nah, enak-enak aja gitu, tapi bantingannya memang ya leather frame dan SUV yang besarnya seperti ini. Nah, ceritanya beliau ini dari punya Ribbon 2016-17 bensin manual yang terkenal menurut saya nyamannya, baik mulai dari bantingan Ribbon itu enak, kemudian mesin bensinnya yang senyap tentunya dibandingkan dieselnya ini. Ya udah pasti nanti agak sedikit kaget ketika mencoba atau pindah beralih dari Innova Ribbon bensin ke Fortuner diesel 2010. Kemarin setelah ngobrol-ngobrol, kenapa sih gitu kan kok jadi Ribbon bensinnya dijual pindah ke Fortuner diesel. Ternyata setelah ngobrol-ngobrol itu beliau hanya keberatan di masalah BBM-nya tentunya. Ketika kita ngomongin bahan bakar bensinnya untuk Ribbon itu pasti ya kerasa gitu kan, dibandingkan dengan pakai Fortuner ini. Memang tingkat kenyamanannya jauh sekali dibandingkan Ribbon, tapi untuk BBM-nya ini yang membuat kita senyum-senyum gitu ketika BBM-nya pakainya biosolar ya. Tapi kalau pakai dek ya nggak bisa senyum juga gitu, senep juga kalau pakai dek gitu, harganya gitu ya. Oke, ini rasanya seperti ini, tapi masih oke lah bantingannya, masih enak lah. Oke, sekarang kita lanjut jalan pulang. Oke, kita sudah melakukan review dan test drive terhadap Fortuner diesel manual 2010 ini yang sudah body kitnya TRD, dan mesinnya menurut saya setelah kita lakukan test drive termasuknya lebih senyap dibandingkan ketika kita ngomongin punya Innova. Nggak ngerti kenapa, jadi mungkin peredamnya lebih bagus dibandingkan Innova, jadi di dalam itu lebih terasa senyap walaupun mesinnya sama-sama 2KD FTV. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bermanfaat. Saya Rio, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like videonya.
Ini besok pagi mau diambil dari Bekasi.